Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi Gereja Purba 1, Bapa Gereja dan Formasi Doktrin Awal. Materi ini merupakan salah satu bagian penting dalam mata kuliah sejarah gereja karena menjelaskan bagaimana gereja mula-mula berkembang serta masa para rasul. Pada periode inilah dasar-dasar ajaran Kristen mulai dirumuskan, dipertahankan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, pada masa ini juga muncul tokoh-tokoh yang dikenal sebagai bapak gereja yang memberikan sumbangan besar bagi perkembangan teologi Kristen. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana gereja menghadapi tantangan dari luar maupun dari dalam, bagaimana ajaran Kristen dipertahankan dari berbagai penafsiran yang menyimpang, serta bagaimana gereja akhirnya memiliki struktur organisasi dan doktrin yang jelas. Pertama-tama, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan gereja purba. Gereja purba adalah masa awal perkembangan kekristenan setelah zaman para rasul. Masa ini dimulai sekitar akhir abad pertama dan berlanjut selama beberapa abad berikutnya. Pada periode ini, gereja belum memiliki organisasi yang mapan seperti sekarang. Jemaat masih tersebar di berbagai daerah dalam wilayah Kekaisaran Romawi dan sering mengalami tekanan bahkan penganiayaan. Walaupun demikian, justru dalam keadaan yang sulit itu, gereja terus berkembang. Semakin banyak orang yang menerima Injil, sehingga muncul kebutuhan untuk menjaga agar semua jemaat memiliki pemahaman iman yang sama. Disinilah muncul para pemimpin gereja, yang kemudian dikenal sebagai bapak gereja. Mereka bukan pencipta ajaran baru, tetapi orang-orang yang menjelaskan, mempertahankan, dan meneruskan ajaran yang telah diwariskan oleh para rasul. Melalui pemikiran mereka lah terbentuk dasar-dasar doktrin Kristen yang kemudian dikenal sebagai ortodoksi atau ajaran yang benar. Secara harfiah, kata bapak gereja berasal dari kata pater, yang berarti ayah. Dalam budaya Romawi, sebutan ini diberikan kepada seseorang yang memiliki otoritas dan memimpin keluarga atau kelompoknya. Sedangkan dalam tradisi Yahudi dan Alkitab, gelar bapa tidak hanya menunjukkan kepada orang tua, tetapi juga kepada nenek moyang, guru rohani, pemimpin umat, dan orang yang menjadi teladan iman. Pada masa subapostolik, yaitu masa setelah para rasul, istilah bapak gereja diberikan kepada para uskup dan pemimpin jemaat yang dianggap sebagai penerus pelayanan para rasul. Mereka menjaga kehidupan jemaat, mengajarkan firman Tuhan, serta mempertahankan iman Kristen dari berbagai penyimpangan. Mulai pertengahan abad keempat, istilah bapak gereja digunakan secara khusus untuk tokoh-tokoh besar yang berjasa mempertahankan ortodoksi dan berperan dalam berbagai konsili. Melalui tulisan, pengajaran, dan teladan hidup mereka, gereja memperoleh dasar yang kuat dalam memahami iman Kristen. Secara umum, dalam materi ini, bapak gereja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bapak apostolik dan bapak apologet. Bapak apostolik, kelompok pertama. Mereka adalah para penulis Kristen Yunani yang hidup pada akhir abad pertama hingga awal abad kedua Masehi. Mereka disebut apostolik karena memiliki hubungan langsung ataupun sangat dekat dengan para rasul, atau dengan komunitas yang masih meneruskan tradisi para rasul. Tulisan-tulisan mereka menjadi sumber sejarah yang sangat penting karena menunjukkan bagaimana kehidupan gereja berlangsung setelah para rasul meninggal dunia. Melalui tulisan-tulisan mereka, kita dapat melihat bahwa ajaran Kristen tetap dipelihara dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Sekarang kita akan membahas tokoh-tokohnya satu persatu. Yang pertama ada Clemens dari Roma. Tokoh pertama adalah Clemens dari Roma. Clemens merupakan pemimpin gereja di Roma pada akhir abad pertama. Ia hidup hampir sezaman dengan para rasul, sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam gereja. Pada masa itu, gereja masih sering mengalami tekanan dari pemerintah Romawi, sehingga jemaat membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga persatuan mereka. Karya terpentingnya adalah surat 1 Clement, yaitu surat yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Melalui surat tersebut, Clemens berusaha menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di dalam jemaat. Ia mengingatkan bahwa gereja harus hidup dalam persatuan dan ketertiban.
Menurut Clemens, para pemimpin gereja harus dihormati karena pelayanan mereka merupakan kelanjutan dari pelayanan para rasul. Selain itu, ia juga mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta yang berkuasa atas seluruh kehidupan manusia. Dari Clemens, kita dapat melihat bahwa sejak awal, gereja sudah sangat menekankan pentingnya persatuan dan kepemimpinan yang benar. Tokoh kedua adalah Ignatius dari Antioquia. Ignatius adalah uskup kota Antioquia. Karena imannya kepada Kristus, ia ditangkap oleh pemerintah Romawi dan dibawa ke Roma untuk dihukum mati. Dalam perjalanan menuju tempat hukuman, ia menulis 7 surat kepada berbagai gereja seperti Efesus, Smyrna, Roma, serta kepada Polikarpus. Surat-surat ini kemudian menjadi salah satu sumber penting dalam sejarah gereja. Salah satu ajaran Ignatius yang paling terkenal adalah kalimat "di mana ada uskup, di situ ada gereja". Melalui kalimat tersebut, ia ingin menegaskan bahwa persatuan jemaat harus dijaga melalui kepemimpinan gereja yang sah. Selain itu, Ignatius juga menegaskan bahwa Yesus Kristus benar-benar Allah sekaligus benar-benar manusia. Penegasan ini penting karena pada masa itu mulai muncul kelompok yang menganggap Yesus hanya tampak seperti manusia. Hal lain yang menarik dari Ignatius adalah pandangannya mengenai kesyahidan. Ia menganggap kematian karena iman bukan sebagai kekalahan, melainkan sebagai jalan untuk bertemu dengan Kristus. Yang ketiga adalah tokoh Polikarpus dari Smyrna. Polikarpus merupakan murid langsung Rasul Yohanes. Karena hubungan langsung tersebut, ajarannya dianggap sangat dekat dengan tradisi para rasul. Ia dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati, setia, dan sangat dihormati oleh jemaat. Karya utamanya adalah surat kepada jemaat Filipi, sedangkan kisah kematiannya dicatat dalam buku Martyrdom of Polycarp. Dalam pengajarannya, Polikarpus mengingatkan jemaat agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan tidak mudah mengikuti ajaran-ajaran baru yang menyimpang. Ia juga mengajarkan bahwa iman harus dibuktikan melalui kasih dan perbuatan baik. Kesetiaannya terlihat ketika ia tetap mempertahankan imannya kepada Kristus walaupun harus dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Karena itu, Polikarpus menjadi teladan kesetiaan bagi banyak orang Kristen. Tokoh terakhir dalam kelompok Bapak Apostolik adalah Papias dari Hierapolis. Papias adalah uskup di Hierapolis yang memiliki minat besar terhadap tradisi lisan. Ia dipercaya bahwa kesaksian langsung dari orang-orang yang pernah mengenal para rasul sangat berharga sehingga ia rajin mengumpulkan cerita-cerita tersebut. Karyanya berjudul Exposition of the Saying of the Lord. Walaupun karya itu sudah tidak utuh lagi, sebagian isinya masih dikutip oleh penulis gereja lainnya, sehingga tetap menjadi sumber penting bagi sejarah gereja. Papias mengajarkan bahwa tradisi lisan memiliki nilai yang sangat tinggi, karena berasal langsung dari saksi-saksi para rasul. Ia juga memberikan informasi mengenai asal-usul Injil Markus dan Injil Matius. Selain itu, Papias percaya bahwa pada masa depan Kristus akan datang kembali dan mendirikan kerajaan Allah yang penuh damai di bumi selama 1000 tahun. Pandangan ini dikenal sebagai milenium. Setelah membahas Bapak Apostolik, kita masuk pada kelompok yang kedua, yaitu Bapak Apologet. Jika Bapak Apostolik berfokus meneruskan ajaran para rasul kepada jemaat, maka Bapak Apologet memiliki tugas yang sedikit berbeda. Mereka hidup pada abad kedua hingga ketiga Masehi, ketika agama Kristen banyak disalahpahami oleh masyarakat Romawi. Kata apologet berasal dari bahasa Yunani apologia yang berarti pembelaan. Jadi, Bapak Apologet adalah para pemikir Kristen yang mempertahankan iman Kristen dengan menggunakan akal budi, logika, dan argumentasi yang rasional. Tujuan mereka bukan untuk berdebat demi menang, tetapi untuk menunjukkan bahwa iman Kristen adalah iman yang benar, masuk akal, dan tidak bertentangan dengan akal manusia. Selain menghadapi tuduhan dari luar, mereka juga melawan berbagai ajaran sesat yang muncul di dalam gereja. Sekarang kita akan membahas tokoh-tokohnya satu persatu. Yang pertama adalah Justinus Martir. Justinus lahir di Palestina sekitar tahun 100 Masehi. Sebelum menjadi seorang Kristen, ia adalah seorang filsuf Yunani yang sangat gemar mencari kebenaran melalui berbagai aliran filsafat.
Namun, setelah mempelajari ajaran Kristus, ia menyimpulkan bahwa kebenaran yang selama ini ia cari ternyata ada di dalam Yesus Kristus. Akhirnya, ia menjadi orang Kristen yang kemudian mati sebagai martir di Roma karena menolak menyembah dewa-dewa Romawi. Karya utamanya antara lain adalah Apologia 1, Apologia 2, dan Dialog dengan Trypho. Melalui tulisan-tulisan tersebut, Justinus membela orang Kristen dari berbagai tuduhan yang tidak benar. Salah satu pemikiran terpentingnya adalah konsep logos spermatikos. Menurut Justinus, Yesus Kristus adalah logos atau firman Allah yang kekal. Karena itu, setiap kebenaran yang pernah ditemukan oleh para filsuf seperti Socrates atau Plato sebenarnya berasal dari logos tersebut. Dengan kata lain, mereka telah menerima sebagian terang dari Kristus meskipun belum mengenalnya secara langsung. Justinus juga menjelaskan bahwa iman Kristen tidak bertentangan dengan akal budi. Justru menurutnya, iman dan akal dapat berjalan bersama untuk menemukan kebenaran. Selain itu, ia meluruskan tuduhan bahwa orang Kristen melakukan kanibalisme. Tuduhan itu muncul karena masyarakat Romawi salah memahami perjamuan kudus. Justinus menjelaskan bahwa perjamuan kudus bukanlah memakan tubuh manusia secara harfiah, melainkan peringatan akan pengorbanan Kristus. Melalui pemikirannya, Justinus menunjukkan bahwa kekristenan adalah iman yang rasional sekaligus memiliki dasar yang kuat. Tokoh berikutnya adalah Athenagoras dari Athena. Athenagoras merupakan seorang filsuf yang hidup di kota Athena. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan mampu menyampaikan pembelaan terhadap iman Kristen dengan bahasa yang sangat sopan namun penuh argumentasi yang kuat. Karya utamanya adalah Plea for the Christian dan On the Resurrection. Dalam Plea for the Christian, ia membela orang Kristen dari berbagai tuduhan yang berkembang pada masa itu. Sedangkan dalam On the Resurrection, ia menjelaskan bahwa kebangkitan tubuh bukanlah sesuatu yang mustahil. Salah satu pemikiran penting Athenagoras adalah mengenai Allah Tritunggal. Ia menjelaskan bahwa Allah itu satu, tetapi dinyatakan dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memiliki satu hakikat. Untuk membantu orang memahami hal ini, ia menggunakan ilustrasi sederhana yaitu seperti matahari dan sinarnya. Walaupun berbeda, keduanya tidak dapat dipisahkan. Ia juga menjelaskan bahwa jika Allah mampu menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, tentu Allah juga mampu membangkitkan manusia pada akhir zaman. Selain itu, Athenagoras sangat menekankan kehidupan moral. Ia menolak tindakan seperti aborsi, hubungan sesama jenis, dan pernikahan kedua, karena menurutnya tubuh manusia adalah ciptaan Allah yang harus dihormati. Melalui pemikirannya, Athenagoras memperlihatkan bahwa iman Kristen bukan hanya benar secara teologi, tetapi juga menghasilkan kehidupan yang bermoral. Tokoh berikutnya adalah Irenaeus dari Lyon. Irenaeus merupakan murid dari Polikarpus, sedangkan Polikarpus sendiri adalah murid Rasul Yohanes. Hal ini membuat Irenaeus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tradisi para rasul. Ia kemudian menjadi uskup di kota Lyon dan dikenal sebagai salah satu pembela terbesar ajaran Kristen. Karya utamanya adalah Adversus Haereses atau melawan ajaran sesat. Melawan Demonstration of Apostolic Preaching, fokus utama Irenaeus adalah melawan gnostisisme. Kaum Gnostik mengajarkan bahwa dunia ini jahat, tubuh manusia tidak penting, dan keselamatan hanya diperoleh melalui pengetahuan rahasia. Irenaeus menolak pandangan tersebut. Ia menegaskan bahwa dunia dan tubuh manusia adalah ciptaan Allah yang baik. Oleh karena itu, keselamatan bukanlah diperoleh melalui pengetahuan rahasia, melainkan melalui iman kepada Kristus. Ia juga sangat menekankan tradisi apostolik, yaitu keyakinan bahwa ajaran yang benar adalah ajaran yang berasal dari para rasul dan diteruskan oleh gereja. Pemikiran Irenaeus yang paling terkenal adalah Recapitulatio. Menurut konsep ini, Yesus Kristus adalah Adam yang baru. Jika Adam pertama gagal karena ketidaktaatan kepada Allah, maka Kristus berhasil melalui ketaatannya. Dengan demikian, Kristus memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Konsep ini menjadi salah satu dasar penting dalam pemahaman Kristen mengenai keselamatan. Tokoh yang berikutnya adalah Origenes dari Alexandria. Origenes lahir di Alexandria, salah satu pusat pendidikan terbesar pada zaman itu.
Ia dikenal sebagai seorang teolog yang sangat cerdas dan produktif. Bahkan diperkirakan ia menulis ratusan karya selama hidupnya. Beberapa karya utamanya adalah Hexapla, De Principiis, dan Contra Celsum. Hexapla merupakan penyusunan perjanjian lama dalam 6 kolom bahasa yang berbeda sehingga memudahkan perbandingan teks. De Principiis menjadi salah satu buku pertama yang mencoba menyusun ajaran Kristen secara sistematis, sedangkan Contra Celsum merupakan jawaban terhadap kritik-kritik yang diberikan oleh seorang filsuf bernama Celsus kepada agama Kristen. Dalam bidang penafsiran Alkitab, Origenes mengajarkan bahwa Alkitab memiliki 3 lapisan makna, yaitu makna harfiah, makna moral, dan makna rohani atau alegoris. Ia juga menjelaskan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Allah Tritunggal. Namun, salah satu pemikirannya yang kemudian menjadi perdebatan adalah apokatastasis, yaitu gagasan bahwa pada akhirnya seluruh ciptaan, bahkan iblis sekalipun, mungkin akan dipulihkan oleh kasih Allah. Pemikiran ini tidak diterima sebagai ajaran resmi gereja, tetapi tetap menunjukkan betapa luasnya usaha Origenes dalam memahami karya keselamatan Allah. Tokoh yang kelima adalah Agustinus dari Hippo. Ia adalah salah satu bapak gereja yang paling berpengaruh. Agustinus hidup pada abad keempat dan sering disebut sebagai bapak gereja terbesar di dunia barat. Masa mudanya dipenuhi kehidupan yang jauh dari Tuhan. Namun melalui doa ibunya Monica dan pergumulannya mencari kebenaran, ia akhirnya bertobat dan menjadi uskup yang sangat berpengaruh. Karya-karyanya antara lain Confessiones, The Nativity Day, The Trinity. Dalam Confession, Agustinus menceritakan perjalanan hidupnya mencari Allah. Dalam De Civitate Dei atau Kota Allah, ia menjelaskan sejarah manusia dari sudut pandang iman Kristen, sedangkan De Trinitate membahas secara mendalam mengenai Allah Tritunggal. Pemikiran Agustinus yang paling terkenal adalah tentang dosa asal. Menurutnya, semua manusia mewarisi dosa dari Adam sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri tanpa kasih karunia Allah. Ia juga mengembangkan konsep 2 kota, yaitu kota Allah dan kota dunia. Kota Allah melambangkan orang-orang yang hidup untuk Allah, sedangkan kota dunia melambangkan mereka yang lebih mengutamakan kepentingan dunia dan diri sendiri. Selain itu, Agustinus juga berbicara mengenai waktu. Ia menjelaskan bahwa waktu diciptakan bersama dengan alam semesta, sedangkan Allah berada di luar waktu sehingga tidak dibatasi oleh masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Pemikirannya sangat mempengaruhi perkembangan teologi barat hingga saat ini. Kita masuk pada selanjutnya, yaitu proses institusionalisasi gereja. Secara sederhana, institusionalisasi adalah proses perubahan gereja dari sebuah gerakan rohani yang sederhana menjadi sebuah lembaga yang memiliki struktur, aturan, dan sistem yang jelas. Pada awalnya, gereja hanyalah persekutuan para murid yang dipimpin langsung oleh para rasul. Mereka hidup dalam persekutuan, beribadah bersama, saling melayani, dan dipimpin oleh karya Roh Kudus. Namun, seiring bertambahnya jumlah orang percaya dan meluasnya penyebaran Injil ke berbagai wilayah, gereja memerlukan organisasi yang lebih teratur agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Karena itu, gereja mengalami perubahan dari sebuah gerakan karismatik menjadi institusi gerejawi. Tujuan perubahan ini bukan untuk menghilangkan kehidupan rohani, tetapi untuk menjaga agar gereja tetap mampu melaksanakan misinya di tengah dunia. Materi ini menjelaskan bahwa ada 3 tujuan utama institusionalisasi, yaitu pertama, menjaga kemurnian ajaran atau ortodoksi, kedua, menjaga keseragaman tata ibadah atau liturgi, ketiga, mengatur kehidupan jemaat agar berlangsung secara tertib dan teratur. Dengan adanya struktur yang jelas, gereja dapat bertahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 3 pilar institusionalisasi gereja. Dalam proses pelembagaan tersebut, gereja membangun 3 pilar utama. Pilar pertama adalah struktur kepemimpinan atau hierarki. Mulailah muncul jabatan-jabatan seperti penatua, diaken, dan uskup. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi semuanya bekerja sama untuk memimpin ibadah, menjaga persatuan jemaat, dan mengawasi agar ajaran yang disampaikan tetap sesuai dengan iman Kristen. Pilar kedua adalah struktur ajaran, yaitu penetapan doktrin atau dogma gereja. Karena semakin banyak muncul penafsiran yang berbeda terhadap Alkitab, gereja mulai menetapkan ajaran resmi. Hal ini dilakukan melalui peneguhan tradisi para rasul, penentuan kanon kitab suci, dan perumusan berbagai doktrin gereja. Dengan demikian, umat dapat membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang menyimpang. Pilar ketiga adalah struktur hukum atau hukum kanonik. Gereja kemudian membuat aturan-aturan yang mengatur kehidupan jemaat, tugas para pemimpin gereja, serta tata kelola organisasi gereja. Tujuannya adalah agar pelayanan berlangsung secara tertib dan tidak menimbulkan kekacauan. Tahapan institusionalisasi
Proses institusionalisasi berlangsung melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah fase karismatik. Pada tahap ini gereja dipimpin oleh para rasul dan para pewarta Injil. Kepemimpinan masih bersifat sederhana dan sangat bergantung pada karya Roh Kudus. Tahap kedua adalah fase formalisasi. Pengalaman iman mulai dituliskan, liturgi mulai dibakukan, dan jabatan-jabatan gereja mulai dibentuk sehingga pelayanan menjadi lebih teratur. Tahap ketiga adalah fase konsolidasi. Pada tahap ini, gereja telah memiliki organisasi yang kuat, kepemimpinan yang stabil, serta aturan-aturan yang jelas sehingga mampu melayani jemaat secara langsung lebih luas. Masuk pada dampak positif dan tantangan. Institusionalisasi membawa banyak manfaat. Dengan adanya organisasi yang baik, gereja dapat menjaga identitasnya, mempertahankan ajaran yang benar, serta meneruskan misinya kepada generasi berikutnya. Namun, saat ini juga mengingatkan adanya bahaya apabila gereja terlalu menekankan organisasi. Jika gereja menjadi terlalu birokratis, maka gereja dapat kehilangan kehangatan sebagai komunitas iman. Semangat pelayanan bisa melemah, bahkan gereja hanya menjadi lembaga yang sibuk dengan aturan tanpa mempertahankan kehidupan rohani jemaat. Karena itu, institusi gereja harus dipahami sebagai alat untuk melayani misi Allah, bukan tujuan akhir. Gereja harus terus terbuka terhadap pembaruan oleh Roh Kudus agar tetap hidup dan relevan. Kesimpulannya, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perkembangan gereja purba merupakan salah satu periode yang paling penting dalam sejarah kekristenan. Pada masa ini, para bapak apostolik menjaga dan meneruskan ajaran para rasul kepada generasi berikutnya, sementara itu bapak apologet membela iman Kristen dengan menggunakan pemikiran yang rasional, sehingga kekristenan dapat dipahami dan dipertahankan dari berbagai tuduhan maupun ajaran sesat. Seiring berkembangnya jumlah orang percaya, gereja mengalami proses institusionalisasi dengan membangun struktur kepemimpinan, menetapkan doktrin, dan menyusun aturan gereja agar pelayanan tetap berlangsung secara teratur. Demikianlah pembahasan pada saat ini. Terima kasih atas perhatian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan damai.